Kembali lagi bersama saya di Hummingbird YouTube Channel, yaitu channel yang membahas bagaimana belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, dalam materi kali ini kita akan belajar pola yang ketiga, yaitu present perfect tense. Ya. Nah, kita masih belajar kalimat aktif. Kali ini kita akan membahas present perfect tense yang verbal, ya, yang menggunakan kata kerja. Baik, langsung saja. Ya, perhatian. Ya, sebelum kita belajar present perfect tense, nah, yang pertama pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10, yaitu materi sebelum belajar pola kalimat atau sebelum belajar tenses. Yang kedua, jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi pahami perubahan pola kalimatnya. Yang ketiga, terus tambah kosakata, terutama kata kerja dengan bentuk perubahan kata kerja verb 1, verb 2, dan verb 3, baik yang beraturan ataupun yang tidak beraturan. Oke, yang keempat, pastikan teman-teman menguasai pola kalimat yang diajarkan sebelumnya, yaitu pola 1 dan pola 2. Pola 1 simple present, pola 2 present continuous tense. Yang kelima, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Jadi ketika teman-teman sudah belajar pola kalimat 3 present perfect, nah, di akhir latihan teman-teman perlu mengulangi lagi, flashback kembali tentang pola 1 dan pola 2, yaitu simple present dan present continuous. Ya, seperti itu. Oke, yang terakhir, dalam melatih tenses atau pola kalimat, hendaknya langsung diucapkan, tidak perlu ditulis, karena dalam pembelajaran kali ini targetnya adalah speaking, yaitu berbicara. Nah, sebelum kita menginjak ke materi present perfect tense, nah, cek dulu kemampuan teman-teman dalam penguasaan materi di pola 1 dan pola 2. Kalau masih belum lancar atau masih belum menguasai, nah, jangan belajar pola 3 dulu. Silakan pahami dulu pola 1, kemudian pola 2, dan kemudian baru belajar pola 3. Itu tips dari saya bagaimana belajar bahasa Inggris, ya, khususnya belajar tenses. Langsung saja. Nah, ini untuk mengecek penguasaan materi pola 1 dan pola 2. Change the sentences into negative and interrogative forms by using simple present and present continuous tense. Rubahlah kalimat berikut ini ke dalam bentuk negatif dan bentuk kalimat tanya menggunakan tenses simple present dan present continuous tense. Kalimat yang pertama, Johnny writes a letter. Negatifnya, Johnny doesn't write a letter. Interrogatifnya, does Johnny write a letter? Oke, kemudian yang present continuous, Johnny is writing a letter. Johnny is not writing a letter. Is Johnny writing a letter? Kemudian kalimat yang kedua, Delia and Jane come to my house. Delia and Jane don't come to my house. Do Delia and Jane come to my house? Kemudian present continuousnya, Delia and Jane are coming to my house. Negatifnya, Delia and Jane aren't coming to my house.
Are Delia and Jane coming to my house? Number 3. They don't sing a song together. Do they sing a song together? Present continuousnya. They are singing a song together. They are not singing a song together. Are they singing a song together? Number 4. She cries loudly. She doesn't cry loudly. Does she cry loudly? Present continuousnya. She is crying loudly. She isn't crying loudly. Is she crying loudly? Number 5. Mother waters the flower. Mother doesn't water the flowers. Does mother water the flowers? Present continuousnya. Mother is watering the flowers. Mother isn't watering the flowers. Is mother watering the flowers? Oke, kalau sudah lancar, sudah demikian, silahkan belajar pola kalimat yang ketiga. Oke, materi pertama untuk pola kalimat yang ketiga adalah kita mempelajari kapan menggunakan present perfect tense. Ya. Yang pertama, untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang baru saja dilakukan atau peristiwa yang baru saja terjadi. Contohnya, I have just finished my task. Saya baru saja menyelesaikan tugasku. I have met my old friends on the street. Saya baru saja bertemu dengan teman-teman lamaku di jalan. Oke, jadi dapat dipahami bahwa saya baru saja menyelesaikan tugas berarti pekerjaannya baru saja selesai. Ya, baru selesai dikerjakan atau dilakukan. I have met my old friends. Saya baru saja ketemu dengan, ya baru saja terjadi. Ya, itu penggunaan yang pertama. Penggunaan yang kedua, untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang dilakukan pada masa lampau tapi hingga saat ini masih dilakukan atau masih terjadi. Contohnya, I have waited for him for 2 hours. Saya menunggu dia, saya telah menunggunya. Him di sini laki-laki. For 2 hours, selama 2 jam. Ya, berarti sekarang masih menunggu. Jadi saya ini sudah menunggu selama 2 jam. Ya, lamanya. Sekarang masih proses menunggu, masih belum datang. Kemudian yang kedua, she has prepared her party since last week. Dia telah menyiapkan pestanya sejak seminggu yang lalu, sejak minggu yang lalu. Ya, berarti sekarang proses itu masih berjalan. Dia masih belum selesai menyelesaikan pestanya. Maknanya seperti itu untuk penggunaan yang kedua. Oke, saya kira sudah paham. Oke, langsung saja. Nah, time signals. Keterangan waktu yang dipakai. Pertama, since, yang berarti sejak. Contohnya, she has written the novel since last week. Dia perempuan telah menulis novel sejak 1 minggu yang lalu. Nah, sekarang berarti masih menulis. Ya. Yang kedua, for, selama. Jadi for di sini bukan diartikan untuk, tapi for di sini diartikan selama. I have waited for Andi for 3 hours. Saya telah menunggu Andi ya selama 3 jam. Nomor 3, yet, belum. I haven't finished my homework yet. Saya belum menyelesaikan tugasku yet. Ya, yet di sini belum juga artinya belum. Ya.
Oke, nomor 4. Just, baru saja. I have just listened to music. Saya baru saja mendengarkan musik. Just now, artinya juga baru saja. She has come here just now. Dia baru saja datang kemari. Kemudian already, telah. Ya. I have already done this job. Saya telah menyelesaikan tugas ini, ya, pekerjaan ini. Ya, itu adalah time signal yang sering dipakai. Nah, sebenarnya makna kalimat present perfect tense itu sudah bisa diartikan baru saja tanpa diberi time signal. Nah, fungsinya time signal di sini memberikan penekanan. Ya, seperti yet itu juga belum, artinya I haven't finished my homework yet. Nah, saya belum menyelesaikan tugasku. Ya. Yet di sini merupakan penekanan. Ya. Kemudian just juga penekanan, just now juga penekanan, already ini juga penekanan. Sebenarnya meskipun tidak usah dikasih just, yet, just now, already, orang sudah tahu kalau menggunakan present perfect itu digunakan untuk pekerjaan yang baru saja dilakukan. Nah, time signal ini untuk menekankan saja. Untuk yet, just now, dan already. Ya. Untuk since dan for ini sifatnya memberikan tambahan informasi detail waktu. Oke, saya kira sudah paham cara penggunaan time signal dan cara peletakannya dalam kalimat. Ya. Kemudian, nah, pola kalimat present perfect tense. Bagaimana pola kalimat present perfect tense? Pertama, present perfect tense menggunakan auxiliary have dan has. Have dan has di sini kalau kedudukannya sebagai auxiliary itu tidak mempunyai arti. Nah, kalau teman-teman tidak belajar tata bahasa, maka have dan has di sini secara kamus diartikan mempunyai. Nah, tetapi dalam present perfect tense itu kalimat have dan has tidak memiliki arti, tapi bisa diartikan baru saja, ya, atau telah, seperti itu. Nah, aturannya have, kapan kita menggunakan have? Ketika subjeknya menggunakan I, you, they, we, dan plural. Contohnya plural, Andi and Budi, ada 2 orang misalnya. Kemudian kapan kita menggunakan has? Ketika subjeknya he, she, it, singular. Mungkin kita menggunakan Budi saja. Ya, singular, 1 orang, Budi. Oke. Itu penggunaan auxiliary. Kemudian ciri-ciri yang kedua untuk present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga, yaitu verb 3. Contohnya kata bring, verb 1, verb 3-nya berubah menjadi brought. Listen menjadi listened. Nah, kalau berakhiran d atau ed itu biasanya dipantulkan hurufnya. Cara bacanya listened. Nah, seperti itu, listened. Nah, kemudian yang ketiga work menjadi worked. Ya, itu cara membaca ed. Cara membaca regular verb, kata kerja yang beraturan yang ditambahkan d atau ed. Oke, seperti apa contoh penerapan dalam kalimat? Nah, kalimat yang positif, they, di sini they, subjeknya they, kemudian auxiliary-nya menggunakan have. They have, kemudian diikuti verb 3. They have brought my bag just now. Mereka baru saja membawakan tasku. Kemudian bentuk negatifnya,
They haven't brought my bag just now. Have-nya tinggal ditambahin not atau disingkat menjadi haven't. They haven't, kemudian tetap menggunakan verb 3. They haven't brought my bag just now. Kemudian untuk membentuk kalimat tanya, auxiliary-nya seperti biasa ditaruh di depan. Have they brought my bag just now? Ya, seperti itu cara pembentukan pola kalimat present perfect tense. Oke. Secara umum sama cara pembentukan kalimat positif, negatif, dan tanya. Pola 1, pola 2, pola 3 sama ya. Cara meletakkan auxiliary, cara meletakkan verb, cara meletakkan auxiliary ketika membuat kalimat tanya ya. Sama. Polanya sama. Makanya pahami dulu pelajaran pola 1 dan pola 2. Kemudian bentuk negatif dari, nah kita sekarang belajar bentuk negatif ya dari present perfect tense. Ada have not disingkat menjadi haven't, kemudian has not disingkat menjadi hasn't. Nah, contoh kalimatnya, she hasn't come here yet. Dia, perempuan, belum datang kemari. We haven't called a doctor. Kita belum menghubungi dokter. Nah, ini contoh penggunaan penyingkatan kalimat negatif. Jika auxiliary-nya disingkat have dan has menjadi haven't dan hasn't dalam present perfect tense. Oke. Langsung saja slide yang berikutnya. Nah, kita di sini akan melatih penguasaan materi barusan present perfect tense. Oke, exercise 1, do it orally. Ya, kerjakan langsung ya, diucapkan secara langsung, orally, tidak usah ditulis. Kita baru saja membeli banyak apel. We have bought many apples. Kita baru saja tidak membeli banyak apel. Bagaimana bahasa Inggrisnya, bentuk negatifnya? Oke. We haven't bought many apples. Apakah kita baru saja membeli banyak apel? Have we bought many apples? Ya. Kemudian Bella baru saja membeli banyak apel. Bella has bought many apples. Negatifnya, Bella baru saja tidak membeli banyak apel. Bella hasn't bought many apples. Apakah Bella membeli banyak apel? Has Bella bought many apples? Ya, silakan dilatih untuk exercise 1 ya. Kemudian exercise 2. Lakukan secara langsung diucapkan. Oke. Change the sentence into negative and interrogative forms. Della and Ayu have sold their cats. Bentuk negatifnya, Della and Ayu haven't sold their cats. Kalimat tanyanya, have Della and Ayu sold their cats? Yang kedua, Bayu has played badminton. Yang ketiga, Alvin has met his old friends. Yang keempat, he has worked in an international company. Yang kelima, Leona and Leonie have traveled to Europe. Oke, silahkan latihan seperti yang saya contohkan di soal yang pertama, yaitu dirubah ke dalam bentuk negatif dan tanya. Oke, lanjut ke pola latihan yang poin B
Ya. Change the sentences into positive, negative, interrogative forms by using simple present tense and present continuous tense. Jadi seperti saran saya tadi yang di slide bagian kedua, saya menyarankan untuk memflashback kembali atau melatih kembali tenses atau pola kalimat sebelumnya yang sudah kita pelajari, biar tidak lupa atau biar lebih lancar lagi dalam penggunaannya. Oke, ini sudah saya siapkan verb 1 dan verb 3-nya. Karena simple present dan present continuous itu menggunakan verb 1, kemudian present continuous menggunakan verb ing, verb 1 plus ing. Maka harus tahu bentuk verb 1 dan verb 3-nya. Ya. Oke. Berikutnya adalah exercise 3. Latihan yang ketiga. Translate the sentences and change them into positive, negative, and interrogative forms by using present perfect tense. Yaitu terjemahkan kalimat berikut ini menggunakan dan rubah kalimat berikut ini ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif menggunakan present perfect tense. Yang pertama, mereka baru saja memanggil ayahku. Yang kedua, Sonia telah berkunjung ke rumah pamannya. Yang ketiga, Stephen and Leo baru saja pergi ke mall bersama temannya. Yang keempat, kucing itu telah tidur di atas meja selama 1 jam. Yang kelima, dia, perempuan, telah tidur di kamarnya. Oke, untuk membantu latihan teman-teman dalam exercise 3 sudah saya sediakan verb 1 dan verb 3 ya. Oke, selamat berlatih. Teruslah berlatih, jangan bosen. Oke, keep your spirit in studying English. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel. And see you on the next lesson. Bye.